Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk sesi yang ke-13 ini. Yang kita bahas adalah masih tentang peluang tapi bagian akhir. Peluang part 3. Apa aja sih yang mau kita bahas hari ini? Langsung saja kita bahas. Nah, yang kita bahas itu adalah tentang peluang kejadian menjenguk. Ada 4 hal yang kita bahas. Yang pertama adalah peluang 2 kejadian tidak saling lepas, peluang 2 kejadian saling lepas, peluang 2 kejadian saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Jadi misalkan ada A dan B masing-masing kejadian dalam ruang sampel S, gabungan kejadian A atau B dinotasikan dengan A gabungan B adalah himpunan semua titik sampel yang terdapat pada kejadian A atau kejadian B atau keduanya. Jika A dan B adalah dua kejadian yang tidak saling lepas, maka berlaku seperti ini. Peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, dengan catatan dia dikatakan tidak saling lepas, A irisan B-nya itu ada gitu. Contohnya misalkan ini. Dalam sebuah kelompok terdapat 30 siswa, 10 orang suka matematika, 15 orang suka fisika, dan 5 orang suka keduanya. Berarti ini pertanyaan, jika dipilih satu orang dari kelompok tersebut, tentukan peluang yang terpilih itu suka matematika atau fisika. Jadi yang ditanya adalah gabungan antara matematika dan fisika. Nah, kita tentukan dulu, semestanya ada 30, kemudian yang suka matematika ada 10, suka fisika ada 15, dan suka matematika dan fisika itu ada 5. Gitu. Jadi irisannya ada. Kemudian kita masukkan ke persamaan. Peluang yang suka matematika, peluang suka fisika, dikurangi peluang irisan antara matematika dan fisika. Didapatkan seperti ini. Berikan 10, 15, 5. Totalnya 30. Kita jumlahkan saja. 25 kurangi 5, 20. 20 per 30, atau kita bisa sederhanakan jadi 2 per 3. Yang kedua adalah peluang kejadian saling lepas. Nah, untuk saling lepas ini adalah, jadi dia membicarakan tentang hal yang sama, tapi dalam satu topik gitu kan, dalam satu topik yang sama, tetapi irisannya nggak ada gitu, atau irisannya merupakan himpunan bilangan kosong, sehingga peluang A irisan B-nya itu sama dengan 0. Maka rumusnya kan tadi ada dikurangin peluang A irisan B kan, karena 0 berarti rumusnya tinggal ini aja gitu. Contohnya misalkan yang ini, dua buah dadu dilempar bersama satu kali jika A adalah kejadian munculnya mata dadu, dua mata dadu yang habis dibagi 5, artinya jumlah dari kedua dadu itu habis dibagi 5. Kemudian yang B itu adalah kejadian munculnya dua mata dadu yang jumlahnya habis bagi 4. Jadi kita tentuin dulu nih, A itu kejadiannya seperti apa, B itu kejadian seperti apa. Yang habis bagi 5 kan berarti 5, 10, yang 15 nggak mungkin nggak nyampe, 20 nggak nyampe. Berarti kita cari 46, 64, 14, 41, 55. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya ada 5. Kemudian yang B yang habis dibagi 4, 4, 8, 12. 4, 8, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 gitu kan. Dan di antara A dan B nggak ada yang sama gitu. Ya, berarti dia saling lepas. Maka A irisan B-nya himpunan kosong, atau bisa dikatakan jumlah A irisan B-nya sama dengan 0. Semestanya 36 karena 2 dadu. Gitu. Maka peluang A gabungan B sama pakai rumusnya, tapi ininya 0. Atau kalian ini gak usah ditulis, gak apa-apa. Jadi 5 per 36 ditambah 7 per 36. 12 per 36. Kita sederhanakan jadi 1 per 3. Yang ketiga, itu adalah peluang dua kejadian yang saling bebas. Nah, bedanya dengan saling bebas, tidak saling lepas. Saling bebas itu adalah jika A dan B tidak saling mempengaruhi. Jadi antara A dan B itu bukan hal yang sama yang sedang dibicarakan. Artinya terjadi atau tidak terjadi kejadian A tidak mempengaruhi atau tidak terjadinya kejadian B, jadi tidak saling mempengaruhi. Jika A dan B adalah dua kejadian saling bebas, maka rumusnya jadi ini. Gitu. PA irisan B itu sama dengan PA dikali PB. Jadi dikali karena dia
bukan saling lepas tapi dia saling bebas. Jadi nggak berkaitan antara A dan B. Contohnya gini. Ani melempar 2 buah dadu, berapakah peluang munculnya angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua. Nah, kita kan berarti punya A itu adalah dadu pertama, B itu adalah dadu kedua. Tuh. Jadi dua dadunya berbeda gitu kan. Dan yang kita bicarakan masing-masing dadu. Kalau tadi kan 2 dadu emang berbeda, tapi kita bicarakan 2 dadu itu gitu kan. Jadi bedanya di situ. Nah, yang pertama dia prima 235, jumlahnya ada 3, semestanya 6. Kemudian ganjil 135, semestanya 6. Nah ini Pak, kok ini ada 3 sama 5 sama? Beda, karena ini yang dibicarakan adalah dadu pertama, ini dibicarakan adalah dadu kedua, dan kita membicarakannya 2 dadu itu secara terpisah. Dadu pertama dan dadu kedua, itu makanya dia saling bebas. Berarti peluang A irisan B atau peluang dari A saling bebas dengan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. 3/6, 3/6. 9, 36. Kita sederhanakan jadi 1/4. Gitu ya. Jadi bisa membedakan antara peluang saling lepas dan saling bebas. Gitu. Kemudian yang keempat itu adalah peluang kejadian bersyarat. Jadi yang dimaksudkan peluang kejadian bersyarat itu adalah peluang kejadian bergantung pada peluang kejadian yang lain. Jadi misalkan ada A bergantung pada B atau B bergantung pada A. Rumusnya ini. Kalau misalkan B yang bergantung pada A, maka si pembaginya adalah A. Tapi kalau misalkan A garis lurus B, maka si pembaginya adalah B. Artinya gini. Ini kan artinya peluang B dengan syarat A. Peluang B dengan syarat A. Itu artinya peluang A irisan B dibagi peluang A. Contohnya. Ini ada contoh adalah status alumni sebuah perguruan tinggi yang lulus tahun 2017 menurut status bekerja dan jenis kelamin. Jadi kita punya alumni yang sudah bekerja, belum bekerja, kemudian jenis kelamin. Nah, jika seorang alumni dipilih secara acak, berapakah peluang terpilihnya alumni laki-laki? Yang alumni yang bekerja, alumni laki-laki dan bekerja, alumni yang bekerja dengan syarat dia laki-laki, alumni yang bekerja dengan syarat dia perempuan. Nah, untuk mempermudah menjawab, kita buat tabel peluang dengan cara membagi semua dengan total dari yang didapat. Jadi kan tadi kita dapat 2000 kan totalnya. Sini 2000, sini 2000. Nah, semua angka ini kita bagi dengan 2000. Harusnya totalnya pasti 1 peluangnya. Nah, kan benar. Dibagi 2000, bagi 2000 didapat seperti ini. Jadi, bekerja laki-laki segini, gitu kan. Oke, kita jawab satu-satu. Peluang alumni laki-laki 0,46. Jadi jumlah laki-laki dibagi total semua siswa alumni yang 0,45. Peluang alumni yang bekerja adalah 0,6. Jumlah yang bekerja dibagi semua. Peluang alumni laki-laki dan bekerja berarti harus laki-laki dan bekerja 0,4. Gitu. Kemudian peluang alumni yang bekerja dengan syarat dia laki-laki, bekerja tapi dia laki-laki. Berarti kan peluang bekerja B1 dengan syarat laki-laki. Cari irisan antara A1 dan B1. A1, B1 0,4, kemudian dibagi A1 0,45. Didapat 0,889. Kemudian ini alumni yang bekerja dengan syarat dia perempuan. Bekerja perempuan. Cari irisannya dulu. 0,2, kemudian perempuan 0,55. Kita bagi dapat 0,364. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini maksudnya peluang bersyarat itu adalah dia akan terjadi dengan syaratnya itu harus terpenuhi dulu gitu. Baik, ini adalah latihan, silahkan kalian kerjakan, kumpulkan di Google Classroom yang sudah ada. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.